Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami dari eh, kelompok saya Markus Riyadi dengan anggota Eko Haryanto dan Bandingkan Pratiwi akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan berjudul Arsitektur Enterprise pada PT Salistok Indonesia atau sorabel.com dengan metode COVID-5 dan tools yang kami pakai adalah Archimate. Baik, selanjutnya nanti Mbak Niken akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Mbak Niken, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Markus. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya terdiri dari 3 macam. Arsitektur enterprise sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara strategi bisnis dan teknologi informasi. Memastikan keduanya selaras untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, dengan pemetaan proses dan sistem IS mengidentifikasi redundansi dan inefisiensi, memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas pada PT Salistok Indonesia. Yang ketiga, dengan analisis yang mendalam, manajer dapat membantu keputusan yang lebih informasi dan strategis pada PT Salistok Indonesia. Tujuan PT Salistok Indonesia tersebut yaitu 1. Memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur Enterprise pada semester 8. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang proses arsitektur enterprise di PT Salistok Indonesia menggunakan metode COVID-5 dan tools Archimate. PT Salistok Indonesia atau sorabel.com sebuah startup mobile commerce yang menerapkan prinsip-prinsip cost leadership dan memanfaatkan kekuatan media sosial. Sorabel menjual pakaian wanita berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan menghilangkan perantara, memotong biaya overhead, dan fokus dengan berjualan secara online. Kami meminimalkan biaya dan menyimpan semua keuntungan ini untuk pelanggan kami. Dan selanjutnya itu sekarang Sorabel merupakan salah satu tech startup di Indonesia yang memiliki perkembangan paling pesat, didirikan di akhir 2014. Perusahaan ini sekarang menjadi sebuah rumah bagi keluarga yang berasal dari Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, dan banyak warga negara lainnya yang pernah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan teknologi yang seperti Facebook, Yahoo, Apple, dan Sony. Baik, terima kasih Mbak Niken. Izin saya melanjutkan. Baik, kemudian kita akan belajar apa itu arsitektur enterprise atau IE. Jadi arsitektur enterprise adalah suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai komponen dalam suatu organisasi, termasuk strategi bisnis, kemudian proses, kemudian informasi dan teknologi yang guna untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Arsitektur enterprise ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan kebutuhan teknologi sehingga memudahkan pengelola sumber daya, meningkatkan interoperabilitas dan sistem, serta mempercepat respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Jadi tentunya arsitektur enterprise ini tentunya berkolaborasi ya berbagai macam berbagai macam komponen itu kemudian diintegrasikan semuanya bertujuan untuk efisiensi. Baik, kemudian COVID-5, kita menggunakan metode COVID-5. COVID-5 sendiri adalah Control Object for Information and Related Technology. Jadi adalah sebuah kerangka kerja yang manajemen dan tata kelola TI-nya dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis. Jadi tentunya ini COVID-5 ini sangat mendukung sekali pada perusahaan ini ya kita menyusunnya. Jadi kita menggunakan metodenya adalah dengan COVID-5. Kemudian kita belajar bersama-sama Archimate. Apa itu Archimate? Archimate adalah bahasa pemrograman grafis yang dirancang khusus untuk mendukung arsitektur enterprise. Jadi memungkinkan penggambaran struktur hubungan antar komponen satu organisasi dengan cara yang jelas dan terstandarisasi. Jadi tentunya ketika
apa namanya, perusahaan itu untuk mempermudah sebuah koordinasi, kemudian proses bisnis yang baik, tentunya salah satu langkah-langkah yang harus kita, apa namanya, kita harus kerjakan gitu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah ini adalah analisis tingkat kematangan di dalam COVID-5 itu tentunya, ketika kita akan mengasesmen, sebuah, perusahaan, nanti akan muncul, apa namanya, ada tingkat kematangan ya, apakah NPL. Jadi semua masing-masing ada persentase yang harus dicapai. Nah, kita kan nanti akan melihat bersama-sama. Nah, di sini kita akan melihat, sudah dilakukan survei pada PT Selstock Indonesia. Nah, ini apa namanya, MEA 01, kemudian MEA 02, sudah ada semuanya. Kemudian ada MEA 03 dan MEA 04. Berikut ini tampilan, hasil daripada, hasil survei yang kita lakukan kepada